Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama santri hadir lagi ke tengah-tengah teman-teman semua. Terima kasih yang sudah klik video ini. Terima kasih untuk semua viewersnya Mas Santri yang sudah subscribe. Yang belum, saya ancam loh, santet. Nah ya, subscribe, di like and share, terutama komentar teman-teman semua, jenengan semua itu membantu untuk mengembangkan channel ini agar lebih berkembang lagi, terutama ada feedback dari teman-teman untuk biar kita lebih kreatif lagi untuk mereview pondok pesantren. Nah, kali ini kita akan masuk ke pondok pesantren Al-Anwar, satu yang ada di Sarang, Rembang. Nah, pondok pesantren Al-Anwar ini merupakan pondok murni rintisan dari Al-Maghfurah Kiai Haji Maimun Zubair ya. Jadi bukan merupakan pondok peninggalan ya, itu maksudnya. Bukan pondok peninggalan. Jadi sepulang beliau dari Mekah Al-Mukarramah, banyak santri yang berdomisili di pesantren Sarang yang berkeinginan untuk belajar kepada beliau. Maka pada tahun 1967 Miladiah dibangunlah sebuah mushola sederhana yang terletak di muka dalam beliau sebagai tempat untuk para santri yang mengaji. Nah, disitulah awal mula atau cikal bakal PP Al-Anwar. Nah, perkembangan pondok pesantren Al-Anwar ini cukup pesat sehingga menuntut adanya pembangunan fisik ya. Dibangunlah pada 1971 Miladiah itu ya, Masehi kalau istilahnya teman-teman ya, musola direnovasi dengan menambahkan bangunan di atasnya yang kemudian disebut dengan Khos Darussalam atau DS. Ya, mungkin Khos itu bisa asrama atau gedung ya, istilahnya gedung Darussalam ya. Juga dibangun sebuah kantor yang berada di sebelah selatan dalam Al-Maghfurah Kiai Haji Maimun Zubair yang makamnya ada di Mekah sana ya. Seiring dengan bertambahnya para santri, maka pembangunan secara fisik pun terus dilakukan. Tercatat pada kurun waktu itu sekitar 1973, 1975, 1980. Kalau 1973 itu ada namanya Darun Naim dibangun di situ. Terus 1975 itu Nurul Huda. Nah, untuk istilah kos ini mungkin teman-teman bisa kasih tahu, nyepil kos itu apa? Apa istilahnya asrama atau apa, bisa komentar ya di bawah ya. Di 1980 itu ada namanya Al-Firdaus. Nah, sistem pendidikan diterapkan di pesantren Al-Anwar adalah sistem salaf ya, di mana para santri diwajibkan mengikuti pengajian baik kepada masyaikh ya, jelas pengasuh utama, maupun pada asatidz yang ditunjuk. Nah, dengan model pendekatan melalui sistem bandongan atau collective learning process. Bahasa Inggris mesti orto. Iya. Maupun sorogan, yaitu individual learning process. Bermangan berarti. Dan termasuk sistem yang sangat ditekankan adalah dengan metode hafalan. Di samping itu, para santri diwajibkan untuk mengikuti pendidikan muhadharah atau madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah sampai tingkat aliyah. Nah, nanti ini cikal bakalnya menjadi kayak Ma'had Ali ya, seperti kayak pasca aliyah atau pasca SMA kalau dalam di dunia pendidikan itu perguruan tinggi ya. Nah, di istilahnya di pesantren Ma'had Ali. Nah, itu sekilas ya tentang pondok pesantren Al-Anwar ya. Tapi kalau ingin lebih jelasnya nanti kita akan spill website resminya, sosmednya, bisa teman-teman semua merujuk ke situ. Nah, kita ini ibarat kata kulit-kulitnya aja ya. Yang penting tahu, oh ternyata di sini di Sarang ada pondok pesantren yang besar dan terkhusus untuk Al-Anwar ini yang sekarang alumninya, salah satu alumni terbaiknya ini mewarnai di dunia YouTube ya, per-YouTubean dan di pengajian di mana-mana, yaitu Gus Baha. Oke, nah visi dan misinya pondok pesantren. Nah, visi yang kita dapat adalah mewujudkan pesantren yang mampu menghasilkan lulusan yang dapat menguasai disiplin ilmu keislaman serta berakhlak mulia serta peduli kepada sesama. Sama ya semua. Islam ya. Sama itu karena dia global, berarti ya mau Islam mau enggak pasti dia harus punya kasih sayang.
berakhlak mulia. Yang kedua, memantapkan iman dan takwa serta mengembangkan ilmu pengetahuan keislaman untuk mencapai kebahagiaan. Baik kan? Kalau tahu hidup di dunia dan akhirat. Saya ulang ya. Mantapkan iman dan takwa serta mengembangkan ilmu pengetahuan keislaman untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ngomong-ngomong ini ya, ini kenapa di negara-negara Eropa yang tidak mengenal agama itu cenderung orangnya itu jadinya sedikit peradabannya mau hilang karena mereka tidak mengenal akhirat. Nah, sedangkan kita itu mengenal dunia dan akhirat gitu loh. Kita tahu namanya waladun solehun jatuhullah, anak soleh yang dapat mendoakan orang tuanya itu jadi amal jariah. Nah, sedangkan di Eropa sana termasuk salah satu beberapa negara Asia itu tidak mau menikah karena punya anak merepotkan, tapi kita malah tidak. Anak itu berkah, anak itu manfaat, anak itu investasi. Nah, cara agar tidak rugi investasinya dipondokkan. Oke, sekarang kita ngomong ke misi ya. Misinya pondok pesantren ini adalah beriman dan bertakwa, berprestasi serta berakhlak karimah. Coba lihat, ini dari tadi ada visinya akhlak karimah, nanti misinya di breakdown lagi ada akhlak karimah. Jadi yang paling penting adalah attitude, sikap akhlaknya orang gitu loh. Jadi yang dididik, ditarbiyah itu bukan hanya otaknya, tapi perilakunya kalau pesantren. Yang kedua, mengarahkan dan mengantarkan umat memenuhi fitrahnya sebagai khairu ummah gitu ya, khairu ummah. Nah, tadi visi misi itu jelas ada tujuannya. Tujuannya yang pertama adalah menghimpun santri untuk keperluan pembinaan dan pengembangan secara optimal di bidang keilmuan, keislaman, dan iptek. Yang kedua, menjadi pusat unggulan dalam arti khusus sehingga tercipta persaingan yang sehat dan mandiri. Yang ketiga, memproduksi peserta didik yang memiliki tingkat keberhasilan keilmuan yang maksimal. Yang keempat, mengimplementasikan imtak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, menanggapi tuntutan zaman, jadi pondok pesantren Anwar ini akhirnya berkembang menjadi beberapa model. Ada empat model. Pertama yaitu Al-Anwar 1 yang dikhususkan bagi santri yang ingin mendalami kitab-kitab salaf secara murni. Nah, inilah pesantren yang pertama kali didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair dan diasuh langsung oleh beliau sendiri. Nah, yang kedua ada PP Al-Anwar 2 yang diasuh oleh Syekhana Kiai Haji Abdullah Bab MZ ya. MZ itu dari Maimun Zubair ya, MZ. Sebagai wadah bagi santri yang ingin mempelajari sains dan teknologi tanpa meninggalkan pesantren sebagai wahana untuk mendalami ilmu agama yang telah diresmikan pada tahun 2009 oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh di EA yang menjabat sebagai Menkominfo pada waktu itu ya, jadi Menteri Pendidikan kelihatannya Muhammad itu. Yang selanjutnya itu di PP Al-Anwar 2 ini juga membawai pendidikan formal di bawah naungan LP Ma'arif NU. Jadi setingkat SD, SLTP, SLTA dengan nama MI, MTS, dan MA Al-Anwar. Jadi jangan khawatir, teman-teman yang mau mondok di sini ada yang namanya sekolah formal. Jadi bukan hanya salaf aja, bukan hanya bandongan, bukan hanya sorogan, tapi kalau Anda ingin formal juga disediakan di pondok pesantren ini. Yang ketiga, ada pondok pesantren Al-Anwar 3 diasuh oleh Syekhana Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur MZ sebagai wadah. Nah, untuk Al-Anwar ini sebagai wadah untuk mencetak sarjana-sarjana Islami. Bangunan dan gedung PP Al-Anwar 3 merupakan bantuan dari Menpora RI berupa Rusuna, yaitu rumah susun sederhana yang kemudian diresmikan sebagai pondok pesantren Al-Anwar 3 oleh Bapak Haji Zan Faris pada tahun 2012. Di dalamnya didirikan Yayasan PP Al-Anwar 3 yang membawai Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Al-Anwar yang diresmikan oleh Dr. Andes Haji Surya Dharma Ali MSI yang menjabat sebagai Menteri Agama ketika itu ya, bersamaan dengan diresmikannya Rusuna tersebut. Nah, jadi luar biasa ya, pemerintah memberikan bantuan, pemerintah sangat istilahnya konsen terhadap pendidikan. Intinya adalah teman-teman semua ya, Bapak Ibu atau yang penggiat pendidikan, Anda bergerak dulu, Anda menciptakan dulu yayasan atau pendidikan, sehingga kalau sudah sukses maka pemerintah akan berdiri dan berikan bantuan.
Yang keempat, PP Al Anwar 4 diasuh oleh Syekhona Kiai Haji Taj Yasin MZ yang beberapa tahun lalu ya bersama Pak Ganjar sebagai wakil gubernur ya ke Jawa Tengah, sebagai wadah untuk mencetak santri yang profesional berbasis produksi dan kewirausahaan yang membawai lembaga pendidikan formal sekolah menengah kejuruan atau SMK yang mulai dibangun pada tahun 2018 Masehi. Nah, oke, sekarang kita akan mengenal lebih jauh, bukan lebih jauh lah ya, maksudnya gini, pasti ibu bapak ingin ini kiai saya, pengasuh saya, sanad keilmuannya di mana sih? Nah, kita akan spill sedikit tentang pengasuh di Al Anwar ini dan mereka menimba ilmu di mana dan ibarat kata membuat para wali santri ini yakin bahwa cocok anak saya dipondokkan di PP Al Anwar ini. Pertama yaitu Kiai Haji Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair, itu lembaga pendidikan Ma'had Sayyid Al-Maliki Makkah di negara Saudi Arabia. Beliau pernah menimba ilmu di sana, tapi juga banyak kiai-kiai ulama-ulama khas Nusantara yang jadi guru beliau. Anda bisa googling sendiri ya. Salah satunya termasuk di Lirboyo dan sebagainya, itu Anda bisa googling sendiri. Nah, yang kedua Kiai Haji Abdullah Ubab itu juga sama, ini putra beliau ini juga lulusan dari Ma'had Sayyid Al-Maliki Makkah. Kiai Haji Muhammad Najih juga sama, Kiai Haji Aufal Marom juga sama dari Ma'had Sayyid Al-Maliki, Kiai Haji Majid Kamil juga sama, Kiai Haji Abdul Rauf juga sama dari Ma'had Sayyid Al-Maliki Makkah Saudi Arabia, Kiai Haji Abdul Ghafur MZ MA Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, ini yang beda. Nah, Kiai Haji Muhammad Wafi MZ LC juga dari Universitas Zamalek Kairo, ini Mesir. Nah, Kiai Haji Taj Yasin yang pernah jadi wakil gubernur Jawa Tengah bersama Pak Ganjar ini di Ma'had Tahili Jama' Syekh Ahmad Kaftaro Syria. Kata ingin kalau salah ya, mohon maaf ya. Yang terakhir Kiai Haji Muhammad Idrar itu juga dari Ma'had Sayyid Al-Maliki Makkah Saudi Arabia. Oke guys, nah sedangkan asatid, istilah mungkin perlu di-spill ya, istilah asatid adalah para santri lulusan terbaik Pondok Pesantren Al Anwar atau alumni Pondok Pesantren Al Anwar yang telah melanjutkan studinya di Timur Tengah. Hingga saat ini tercatat 50 orang ustadz yang berkhidmah membantu proses pendidikan di pesantren yang masih eksis mempertahankan nilai-nilai keselafan ini. Jadi jangan khawatir, para asatidnya di sini adalah asatid yang dari lulusan luar biasa, dari Mesir, dari Syria, dari Arab Saudi, dan termasuk alumni-alumni terbaik yang ada di Al Anwar yang berkhidmah atau melanjutkan studinya di Al Anwar sendiri. Jadi mereka membantu untuk jadi pengurus, ngurusin santri-santri yang tadi atau junior-juniornya yang baru masuk gitu ya. Nah, dengan santrinya seiring dengan fenomena perubahan cara berpikir masyarakat yang cenderung mengarah pada materialisme, tidak sedikit pesantren-pesantren salaf tradisional yang mengalami penurunan dari sisi kualitas dan kuantitas santri. Satu hal yang amat disyukuri oleh Pondok Pesantren Al Anwar adalah hal itu tidak terjadi di PP Al Anwar ini ya, di bawah asuhan Kiai Haji Maimun Zubair, meskipun tetap bertahan dengan nilai kesalafan pesantren ini masih tetap dibanjiri oleh peminatnya. Artinya apa? Jikalau para pengasuh di pondok pesantren manapun sudah ikhlas dan memang yakin dengan metode pembelajarannya, insya Allah dia akan tetap eksis dimanapun berada. Jadi jangan khawatir secara kualitas dan kuantitas, pasti insya Allah akan tetap eksis. Apalagi kesanatan ilmunya jelas sampai ke Rasulullah SAW. Nah, kita akan kasih tahu tentang alamat ya. Tadi kita sudah ngobrol panjang lebar, alamatnya tidak tahu. Alamatnya di mana nih sebenarnya? Tapi sebelum kita menuju ke alamat, ini ada ketentuan umum ya untuk para wali santri yang mau mondok di Pondok Pesantren Al Anwar ini. Satu, pertama ya sowan ya, jelas ya. Sowan pada pengasuh PP Al Anwar ya. Bisa kalau sekarang karena Al-Maghfurlah Allah yarham sudah ada Kiai Haji Maimun Zubair itu. Nah, sekarang yang bisa kita soani adalah Kiai Haji Muhammad Najih Maimun di dalam dengan dipasarkan oleh walinya langsung atau bisa diwakilkan kepada pengurus keamanan apabila berhalangan.
Jadi ya banyaklah bisa di mana kan Al-Anwar itu kan ada 1, 2, 3, 4, silahkan Anda datang dan ketemu dengan pengasuhnya masing-masing. Oke, demikianlah review Pondok Pesantren Al-Anwar 1, 2, 3, 4. Tapi untuk lebih jelasnya tetap ikuti website resminya ya teman-teman ya Mas Santria. Jangan lupa kalau memang video ini sangat menarik bagi teman-teman bisa didukung dengan like, share, and comment, terutama subscribe. Terus klik tombol loncengnya agar setiap minggu kita akan upload terus Pondok Pesantren. Nah, agar menambah semangat, tinggalkan jejak komentar di bawah pondok pesantren mana lagi atau Anda alumni pondok pesantren mana yang mau kita review. Oke. Dan jelas semakin lengkap datanya, semakin lengkap pula kita review pondok pesantrennya. Nah, terakhir sebelum kita tutup, ini ada kata-kata Kiai Haji Almarfulah Kiai Haji Maimun Zubair yang tentunya kita akan ingat selalu. Jangan mudah berburuk sangka agar tidak gelap hati dan tidak sengsara. Sampai ketemu lagi di review pesantren berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.